mahasiswa Universitas Terbuka. Bertemu lagi di sesi kelima. Sesi ini kita akan berdiskusi tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Nah, pernahkah Anda melihat papan informasi di balai desa yang memuat APBD dan laporan realisasi? Itu adalah salah satu bentuk dari transparansi desa. Dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana transparansi dan akuntabilitas menjadi roh dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, agar Bapak Ibu mahasiswa mampu memahami konsep akuntabilitas publik dalam keuangan desa. Yang kedua, mengenal prinsip transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban. Terakhir, untuk mengidentifikasi sarana keterbukaan informasi desa. Selanjutnya kita akan diskusi terkait definisi akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan kewajiban aparat desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat, BPD, camat, hingga BPK. Kemudian untuk transparansi, merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi keuangan desa, seperti APB desa, LRA, dan juga hasil audit. Selanjutnya, untuk pihak yang terkait. Dalam pengelolaan keuangan desa, ada beberapa pihak yang saling terkait. Yang pertama, masyarakat desa tentunya, yang berhak tahu lokasi dan realisasi APBD. Kemudian yang kedua, ada BPD. BPD mengawasi kesesuaian anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian ada camat. Camat akan menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari desa. Dan terakhir BPK. Nah, BPK ini akan melakukan audit kepatuhan. Kita lanjut, implementasi transparansi di desa. Nah, untuk bagian transparansi ini, Bapak Ibu bisa melihatnya di papan informasi, di mana papan informasi ini menampilkan APBD desa, LRA, dan juga hasil audit. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat di website desa atau di aplikasi sistem keuangan desa. Nah, di sana akan diunggah dokumen publik. Kemudian Bapak Ibu untuk transparansi ini bisa terlihat juga melalui forum musyawarah. Di ruang diskusi, laporan keuangan akan disampaikan bersama warga. Kemudian ada beberapa manfaat dari transparansi. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sih pemerintah daerah harus melaksanakan pengelolaan keuangan dan harus transparan dalam mengelola keuangan tersebut? Ada beberapa manfaat ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Jika masyarakat memiliki informasi terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa tersebut, maka akan memberikan masyarakat stimulus untuk ikut juga mengawasi penggunaan anggaran dana desa tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Nah, seperti yang kita sampai sebelumnya, jika ada keterlibatan dari masyarakat yang ikut mengawasi penggunaan dana desa, maka di situ juga akan berdampak pada adanya pencegahan terjadinya fraud untuk pengelolaan keuangan ini. Kemudian yang ketiga, dengan adanya transparansi akan membentuk kepercayaan publik kepada aparatur desa. Lanjut, kita akan bahas keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mempermudah pengawasan, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, sementara akuntabilitas menuntut penjelasan setiap keputusan. Jadi ketika kita membelanjakan uang desa, maka kita dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan kemana uang tersebut kita pakai, apakah untuk pembangunan, apakah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain.
Nah, keduanya berjalan beriringan. Semakin tinggi transparansi, semakin mudah akuntabilitas itu ditegakkan. Lanjut untuk dasar hukum. Nah, untuk transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ada beberapa dasar hukum yang menjadi acuan Bapak Ibu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama terkait kewajiban publikasi APB desa dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang hak masyarakat atas informasi termasuk informasi keuangan desa. Yang ketiga, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman LPJ atau laporan pertanggungjawaban triwulan keuangan desa. Kemudian PMK Nomor 190 Tahun 2019 tentang SAP berbasis akrual atau standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Kemudian Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemeriksaan dan akses dokumen. Baik mahasiswa, sekarang kita akan melanjutkan untuk prinsip transparansi. Nah, Bapak Ibu mahasiswa bisa lihat di sini untuk data publikasi APB desa dan laporan realisasi anggaran harus dipublikasikan, baik itu melalui papan informasi desa ataupun melalui website desa. Nah, data belanja dan pendapatan diharapkan bisa dibaca oleh seluruh masyarakat desa. Lanjut, kita akan bahas tentang partisipasi masyarakat. Nah, dalam proses penyusunan anggaran desa, masyarakat bisa berpartisipasi di dalam musrembang atau musyawarah rencana pembangunan desa. Nah, di dalam musrembang ini akan diputuskan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa dalam satu periode ke depan. Kemudian nanti hasil dari musrembang ini akan disinkronisasikan ke kecamatan dan juga kabupaten. Nah, BPD dan juga lembaga pemasyarakatan dapat mengakses dokumen dan dapat mengawasi dokumen anggaran yang telah disusun oleh aparatur desa. Next. Kemudian transparansi di SIUKEDES atau Sistem Keuangan Desa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi SIUKEDES ini. Nanti kita akan bisa mengecek laporan berupa PDF ya di dalam aplikasi tersebut. Kemudian nanti juga Bapak Ibu bisa lihat hasil audit yang ada di sana dan integrasi dengan SPID kabupaten. Next. Sekarang kita akan diskusi tentang transparansi pengadaan. Nah, misalnya ada pengadaan sebesar 50 juta diumumkan oleh aparatur desa ya di papan informasi. Nah, itu salah satu bentuk dari transparansi penggunaan anggaran desa. Yang kedua, misalnya harus ada berita acara pemilihan atau penunjukan kontraktornya untuk pembangunan seperti itu dan harus dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, harus ada dokumen kontrak dan rekap harga terkait pembangunan tersebut yang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat. Oke, lanjut. Nah, selain itu di dalam pelaporan anggaran desa atau dana desa itu harus dilakukan pengungkapan informasi melalui catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, yang disampaikan di dalam CALK ini meliputi kebijakan akuntansi dan metode penyusutan yang digunakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan analisis selisih anggaran yang direalisasikan. Kemudian yang ketiga, akan menjelaskan terkait dengan rincian aset dan piutang yang dimiliki oleh desa tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mekanisme pertanggungjawaban. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pertanggungjawaban pemerintah desa itu harus melakukan atau menyusun laporan keuangan desa, baik itu secara triwulanan ataupun secara tahunan atau LKD tahunan. Nah, untuk triwulanan, laporan triwulanan disampaikan ke kecamatan, kemudian disampaikan juga ke pendamping desa. Untuk LKD sendiri, di mana LKD itu berisi neraca, laporan realisasi anggaran,
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan tahunan ini harus disampaikan kepada masyarakat di dalam forum yang terbuka. Misalnya seperti yang disampaikan tadi, musyawarah desa. Nah, di momen tersebut, aparatur desa harus menyampaikan informasi terkait keuangan desa yang telah digunakan dalam 1 tahun ke belakang. Kemudian, pertanggungjawabannya setelah semua laporan keuangan diserahkan misalnya, maka akan ada audit, baik itu oleh internal maupun oleh eksternal, misalnya dari BPK. Internalnya mungkin dari Inspektorat Kabupaten Kota, dan eksternalnya dilaksanakan oleh auditor BPK untuk melihat kesesuaian pencatatan laporan keuangan di desa tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan lihat ya, untuk menambah pemahaman Bapak Ibu semua, studi kasus di Desa Maju Bersama. Nah, Bapak Ibu silakan lihat studi kasusnya. Nah, setiap desa itu harus mempublikasikan APBD desanya di papan informasi atau website seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kemudian harus dilakukan musyawarah setiap triwulan dan juga akhir tahun. Nah, di sini juga akan dibahas terkait dengan laporan keuangan. Nah, selanjutnya juga ada audit internal dan juga eksternal. Nah, dari hasil audit ini nanti akan ada temuan ataupun tindak lanjut, rekomendasi dari para auditor. Next. Oke. Dari pembahasan kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulannya, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan desa, baik itu meliputi APBD desa, laporan realisasi keuangan desa, dan audit terbuka, itu harus kita sampaikan di dalam website ataupun papan informasi desa. Nah, untuk akuntabilitas sendiri atau pertanggungjawaban itu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada orang yang memberikan mereka amanah, pertanggungjawaban yang ada di atasnya atau vertikal ya. Berarti kalau desa, mereka menyampaikan laporan keuangan kepada kecamatan ataupun pemerintah daerah. Kemudian untuk mekanisme dari musyawarah ini sendiri atau penyampaian laporan ini sendiri bisa dilakukan melalui musyawarah desa, baik itu di musrembang ataupun musyawarah desa rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan. Kemudian jika aparatur desa tidak bisa mengelola dananya dengan baik atau tidak transparan atau tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya, kabupaten kota, terkait dengan penundaan pencairan dana desa atau adanya pengembalian dari desa jika terbukti bahwa pembelian barang yang mereka lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hasil temuan audit nanti bisa saja mereka menemukan TGR ya, atau tuntutan ganti rugi, sehingga pemerintah desa harus mengembalikan kepada negara. Nah, demikian materi kita pada sesi ke-5 ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan Bapak Ibu, dan tetap semangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.